itu yang diciptakan dari api ya. Jadi iblis itu dulunya itu sangat patuh kepada Allah Subhanahu. Ya, dari segi ibadahnya, dari segi sujudnya, dari segi keilmuannya, malah lebih dari manusia. Tapi iblis itu memberontak ya, pas di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ya, pas disuruh sujud ke Nabi Adam dengan arogannya. Ini itu bang, saya juga ada pengalaman nih yang menurut abang kan dulu efek itu ya mereka nih waktu hujan. Nah itu disebutnya korin atau gimana Pak? Pas di video itu pas itu ada sosok penampakan kayak gitu Bang, disebutnya sosok jin apa tuh? Kalian harus coba ya. Nih rasa kulit pedas ya, rasanya mantap loh. Welcome back to Above TV di konten Above TV Misteri, dan kini akan menjelaskan tentang game. Sebelum itu, kami menawarkan produk yang tersedia. Dan sebelum menonton, kalian harus mencoba ini ya. Di sini jangan galau, sebelakin aja dulu. Ada rasa begitu nih yang ini ya. Terus di sini juga ada khusus originalnya ya. Nah, ini produk-produk yang kami tawarkan kepada anak-anak semua. Dan jangan lupa kalau ada yang pesan, tinggal di sini aja ya. Nomornya semua juga. Oke. Dan sekarang kita lanjut, kita sapa dulu. Saya Acil dan ini rekan saya Bob. Dan sekarang kita akan menceritakan tentang jin. Ini ada jin korin. Jin korin ini adalah sebuah istilah dalam Mongolia yang merujuk kepada roh pelindung, dan di setiap dalam diri setiap manusia ada ya. Menurut kepercayaan Mongolia, setiap orang memiliki jin korin yang sejak lahir dan akan mengikuti kemanapun langkah-langkah manusia. Dan di sini, menurut kepercayaan mitologi Islam, ada beberapa nama jin yang sangat terkenal. Yang pertama itu iblis. Aku tidak pantas bersujud padanya, karena aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah. Karena pembangkangan iblis, Allah pun mengusirnya dari surga.
sehingga hanya Adam, Hawa, dan para malaikat yang ada di dalamnya. Ya Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku dan mengusirku dari surga, aku bersumpah akan menyesatkan manusia dan menjadikan mereka tidak pernah mensyukuri nikmat. Iblis ini merupakan yang suka memberontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi musuh manusia. Nah, tanggapan abang kalau iblis ini gimana, Bang? Iblis itu yang diciptakan dari api ya. Jadi iblis itu dulunya itu sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Dari segi ibadahnya, dari segi sujudnya, dari segi keilmuannya, malah lebih dari manusia. Tapi iblis itu memberontaknya pas di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam. ya, Pas disuruh sujud ke Nabi Adam, dengan arogannya iblis, ya Allah, kan Nabi Adam terbuat dari tanah, sedangkan saya terbuat dari api. Ya, kenapa saya harus sujud ke yang terbuat dari api? Nah, makanya itu awal mula kesalahan yang dilakukan oleh iblis, yang dijadikan iblis itu diusir dari kerajaan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dengan arogansinya. Jadi kebanyakan itu, meskipun banyak ilmu tapi tidak punya adab, itu sangat berbahaya arogannya seperti kalian iblis. Nah, yang kedua kita akan membahas Ajajil. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin yang saat itu mereka berbuat kerusakan. Di antara golongan jin ini, ada salah satu dari mereka yang sangat soleh dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia dinaikkan derajatnya menjadi pemimpin seluruh malaikat Allah. Ia bernama Azazil yang bersujud pada Allah selama ribuan tahun. Dalam keadaan bumi yang sangat rusak, Allah mengirim nabi-nabi dari golongan jin pula, namun para nabi itu dibunuh karena kebiadaban bangsa jin tersebut. Hingga akhirnya Allah mengirimkan pasukan dari langit yang dipimpin oleh Azazil untuk membasmi para jin yang ada di muka bumi. Bangsa jin pun dihabisi, semuanya dibunuh kecuali beberapa yang bersembunyi di dasar laut, gua, tengah hutan, dan tempat lainnya. Allah pun memerintahkan untuk membiarkan mereka, lalu para malaikat yang dikirim oleh Allah itu pun kembali ke langit. Kelak, Azazil menjadi iblis yang diusir oleh Allah dari langit karena tak mau bersujud pada Nabi Adam. Ajajil ini yang dikenal sebagai jin yang sangat terkuat dan pernah menjadi malaikat. Namun jin ini memberontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggapan abang kalau Ajajil ini sama atau sama iblis gimana? Menurut beberapa versi mungkin Azazil dengan iblis beda, dikarenakan Azazil itu merupakan syaitan yang paling utama atau rajanya syaitan. Ya, Tapi kalau dari tingkatan mungkin dari beberapa versi iblis lebih tinggi dari syaitan mungkin. Wallahu alam, dikarenakan keterbatasan yang saya ketahui. Mungkin ada teman-teman atau kawan-kawan yang bisa menjelaskan lebih detail. ya, di komen aja ya di bawah. Nah, yang ketiga sekarang ada Haris. Jin ini adalah jin pelindung surga dan menjaga harta karun di dalamnya. Nah, tanggapan abang kalau misalkan Haris ini sebagai pelindung gimana nih bang? Pelindung surga itu menjaga apa aja? Kalau kebetulan ini saya Haris itu cuma lebih tahunya hanya sebagai pengelola surga. Kalau lebih detailnya mungkin ada yang lebih ahli, ada yang berilm, dan ilmunya ini boleh disebarluaskan atau masuk aja dalam komentar gitu. Jadi biar kita saling sharing. Ya, kayak gitu ya. Dan
Haris ini juga ditempatkan di tempat-tempat yang suci seperti di masjid ataupun makam-makam keramat yang tempat-tempat suci lainnya. Nah gitu ya. Dan sekarang ada Marit. Berlawanan dengan mitos, jin tidak keluar dari lampu ajaib dan mengabulkan 3 permintaan. Sebaliknya, jenis jin tertentu menghuni manusia dan makhluk liar. Seperti namanya, Marit, yang dalam bahasa Arab berarti memberontak. Jin ini sangat sulit dikendalikan. Ia adalah yang terkuat dan dikatakan memiliki tubuh yang besar. Marit juga memiliki pengetahuan sihir yang luas dan telah membantu banyak raja serta pendeta sepanjang sejarah. Mereka berwarna biru dan terkenal akan hal itu. Di antara jin, warna yang berbeda menandakan karakteristik yang berbeda. Warna biru mewakili kecerdasan dan usia superior. Marit umumnya hidup di lautan dan dikenal sebagai roh laut. Mereka dikatakan memiliki kendali penuh atas cuaca. Tapi sama seperti jin lainnya, Marit tidak hanya mampu memiliki kehendak dan pilihan bebas, tetapi juga bisa dikendalikan oleh manusia. Namun proses ini membutuhkan perkelahian, ritual, dan banyak sanjungan. Marit ini memiliki kekuatan besar dan sebagai jin pelindung. Nah, kata Bang, gimana nih Bang kalau misalkan Marit sama Haris itu ada perbedaan atau sama Bang? Kalau Marit itu, kalau misalnya bahasa Arab itu Marit itu sakit. Sakit. Mungkin kalau pelindung ini yang dimaksud mungkin bawa-bawaan seperti Kyuubi. Oh iya, yang di Naruto itu ya Bang. Ya, itu pelindungnya seperti itu. Kayak biju ya. Ya, seperti Naruto. Nah, kayak gitu ya. Yang kelima ada Ifrit. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pada suatu malam, jin Ifrit mengganggu Rasulullah saat sedang sholat. Ia membawa obor api untuk diletakkan di wajah beliau. Kemudian Rasulullah berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari engkau," sebanyak 3 kali. Lalu beliau berkata lagi, "Aku melaknat engkau dengan laknat Allah yang sempurna." Tapi ia tidak pergi, sampai 3 kali beliau mengulanginya. Kemudian Allah memberi kemampuan kepada Rasulullah untuk mengalahkan jin Ifrit tersebut. Lalu Rasulullah pun memegangnya dan mencekiknya, hingga tangan beliau dapat merasakan lidahnya yang dingin, yang menjulur di antara 2 jarinya. Kemudian Rasulullah ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga semua orang bisa melihatnya. Namun, beliau teringat doa Nabi Sulaiman, sehingga beliau mengurungkan niatnya itu. Kemudian Rasulullah pun melepaskan jin Ifrit tersebut, sementara dia dalam kondisi terhina. Ifrit ini jin yang sangat terkuat, memiliki kekuatan besar, dan ini juga mereka saling digambarkan sebagai jin yang mengganggu manusia hingga menyebabkan kekacauan. Kalau Ifrit ini Bang gimana Bang? Kalau sedikit cerita yang saya tahu, jin Ifrit itu mempunyai ibatan jin yang sangat kuat. Iya. Dikarenakan jin Ifrit ini bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis waktu di jalan kerajaan Nabi Sulaiman dengan kecepatan berdirinya dan duduknya Nabi Sulaiman. Jadi kecepatannya itu sangat cepat sekali memindahkan kerajaan ini dari negeri Syam ke negeri Romawi. Kayak ya seperti kayak Minato kayak gitu Bang, memindahkan ya seperti jurus untuk teleportasi atau masing si jin Ifrit hebatnya seperti. Dan sekarang ada Qorin. Qorin ini digambarkan sebagai jin yang suka berteman dengan manusia dan akan sejak lahir dan akan mengikuti kemanapun langkah-langkah manusia hingga akhir hayatnya. Kalau Qorin ini Bang gimana Mas? Kalau tentang Qorin itu ada beberapa versi menyebutkan Qorin itu merupakan bentukan seperti kita manusia. Ya. Jadi misalkan kalau misalnya si Qorin itu Qorin saya, berarti bentuknya seperti saya. Misalnya Qorinnya seperti Acil, berarti Qorinnya seperti Acil, seperti gitu. Iya. Cuma itu kebalikannya dari dunia kita, dan itu tidak terlihat sama kita. Tapi mungkin saja
ada beberapa ilmu yang bisa memperlihatkan korin kita secara tidak langsung. Ya, Nah, apalagi pada kalian yang lebih mengetahui tentang korin, mungkin bisa share pengalamannya dengan suka dukanya apabila seperti Indigo yang bisa melihat korin itu gimana, boleh cerita ke kami. Langsung aja di komen aja ya. nah, yang ketujuh adalah jam. Yang ini adalah jin yang berada di padang pasir atau tempat-tempat terpencil. Kalau menurut abang, ini jin jan ini gimana bang? Ada gambaran penjelasannya bang? Jin Jan itu yang saya tahu mungkin Jin Danjun. Ya, dulu itu udah ada filmnya. Tahu kan yang di nostalgia aja pasti ada. Itu tahun 90-an itu ada Jin Danjun, dan sekarang juga ada film terbaru tentang Jin Danjun yang versi milenial. Yang versi milenial itu malah yang jinnya yang biasanya dari tahun yang dulu itu jinnya dari Timur Tengah dan memang dari padang pasir. Tapi kalau yang sekarang mungkin di remake sama dimodifikasi lagi untuk bisa menyesuaikan market millennials. Nah, yang kedelapan adalah ghoul. Pada cerita mitologi Arab kuno, terdapat cerita mengenai sosok mayat hidup atau roh jahat yang dinamai dengan Ghoul. Ghoul dianggap sebagai bangsa jin yang hidup di padang pasir dan sering berkelana. Ghoul juga sering membongkar lalu menghancurkan makam, kemudian memakan mayat yang ada di dalamnya. Makhluk ini persis sekali dengan mitologi Jiki Ninki yang suka memakan mayat manusia dalam mitologi Jepang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Ghoul lebih dikenal orang sebagai zombie atau vampir. Selain memangsa mayat, Ghoul juga sering memangsa anak-anak, serta meminum darah mereka, kemudian mengambil wujud dari salah satu orang yang mereka makan sebelumnya. Makhluk ini diyakini senang meninggali tempat seperti kuburan, padang pasir, dan tempat-tempat yang tak berpenghuni. Jin ini adalah termasuk jin yang sangat kuat, dan ini dikaitkan sebagai jin pemakan manusia dan memakan daging mereka. Kalau menurut abang bang, kalau misalkan ghoul ini gimana bang? Ini kayaknya udah langka juga ya, dikarenakan si jin ini dengan kekuatan yang sangat besar sampai bisa memakan manusia. Yang berarti itu jin itu kan ada dua jenis ya, ada yang mungkin yang padat, ya ada yang halus. Halus. Kebetulan mungkin yang cool ini dia dulu merupakan jin yang bentukannya padat, makanya bisa untuk memakan manusia. Tapi kalau masih ada saat ini, Nah, yang kesembilan kita ada Hin. Hin ini adalah diyakini yang suka berubah bentuk seperti layaknya manusia ataupun hewan. Kalau bisa itu bang kayak maret rupa kayak gitu ya. nah, kalau ini yang perubahan dikarenakan jin itu tidak bisa dikategorikan mempunyai kelamin, karena dia bisa berubah menjadi jin perempuan atau jin laki-laki. Jin juga terbagi lagi, ada yang jin kafir, ada yang jin muslim. Makanya itu kita untuk mengkategorikan jin itu, dia bisa berubah, mau jadi apapun dia bisa. Mau dia berbentuk seperti hewan atau berbentuk seperti manusia, apalagi berbentuk menjadi benda-benda mati, dia sangat bisa. Nah, ini itu bang, saya juga ada pengalaman nih yang menurut abang kan dulu saya tes itu ya mereka nih waktu hujan
Nah itu disebutnya Corin atau gimana bang? Pas di video itu pas itu ada sosok penampakan kayak gitu bang, disebutnya sosok jin apa tuh? Tapi bang menyerupai wanita bang kayak gitu. Oh gitu. Ya mungkin kalau menurut versi saya, jadi itu bisa jadi walau alam mungkin jin itu merupakan jadi syaitan yang menyerupai perempuan. Dikarenakan kalau misalkan jin itu berbentuk dengan apa yang kita pikirkan, dia akan menyerupai seperti itu. Makanya kalau misalnya disebut jin itu berbentuknya seperti apa, terserah dari pemikiran kalian. Kalau pemikiran kalian itu berbentuknya seperti pocong, dianak muin, dan sedangkan bayangkan di luar negeri itu jin tidak ada yang berbentuk pocong, jin itu tidak ada yang berbentuk kuntilanak, malah lebih kerennya lagi mereka berbentuk Dracula, ada vampir, zombie kayak gitu bang. apanya itu. Jadi kalau misalnya dari semua yang yang digambarkan itu berarti kembali lagi dalam sugesti pikiran kita. Ya mungkin itu sekian untuk dari konten ini, penjelasan dari ke-9 jin ini. Sebelum itu tetap dukung, subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya ya di sini. Jangan lupa. Nah itu saja. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.